Walaupun gak enak di dalam sini, siapa yang mau enak? Tapi gunakan waktu di sini dan jangan kita bodoh. Usahakan mengerti kehendak Bapa. Waktu Yusuf dalam penjara, dia berusaha ngerti. Tuanku mau apa aku di sini? Dia belajar. Dalam keadaan kakinya dibelenggu, leher dijepit besi, dia belajar. Itu mengagumkan sekali. Paulus, dia belajar. Maka itu dia mendapatkan firman yang hebat. Saudara, 90% dari semua tulisan firman yang ditulis Paulus itu belum pernah dan tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. 90% topiknya. Itu yang saya kaget. Bagaimana dia yang gak pernah jumpa Tuhan Yesus, jangan lagi jumpa, dia benci, bahkan dia bunuh pengikut Yesus, dia penjarakan pengikut Yesus. Tiba-tiba dia dibalik untuk melayani orang yang dia benci. Stres dia secara logika. Dia malu dengan dirinya sendiri, tapi dia belajar. Petrus yang bergaul langsung dengan Tuhan Yesus itu hanya nulis 2 surat, 1 dan 2 Petrus saja. Yohanes yang murid paling dekat dan paling dikasih cuma menulis 5, 1 Injil, 3 surat dan 1 Wahyu. Tapi Paulus yang gak pernah jumpa Tuhan Yesus nulis 13 surat dari 27 kitab perjanjian baru. 13 suratnya Paulus. Itu yang saya heran. Dari mana dia bisa dapat bahan sebanyak itu? Ingat 2 hal. 1, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan buku. Betul tidak? Apakah Tuhan Yesus pernah meninggalkan tulisan? Ini catatanku, kamu pelajari. Pernah tidak? Enggak ada. 2, Tuhan Yesus tidak pernah buka sekolah Alkitab. Lalu dari mana Paulus bisa belajar? 90%. Contohnya akhir zaman, Yesus tidak pernah khotbah akhir zaman sehebat khotbahnya Paulus. Tentang tubuh Kristus, karunia roh, kesempurnaan gereja, dan macam-macam lagi. Semua itu belum pernah Tuhan Yesus ajarkan. Saya tanya waktu itu, dari mana saudara kita ini bisa tahu yang 90% yang Tuhan Yesus belum khotbahkan? Jawabannya ketika dia di penjara. Itu dia nikmati. Dia belajar dari Roh Kudus. Coba salah seorang baca Yohanes 16. Ya. Maka itu jangan bodoh, usahakan mengerti kehendak Bapa di surga. Salah seorang baca dulu ayat itu, Yohanes 16 ayat yang ke-12. Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus dikatakan kepadamu, dan sekarang kamu mendapat. Ya, cukup sampai situ dulu. Saya tutup Alkitab saudara. Malam itu perpisahan. Setelah perjamuan malam, setelah Tuhan Yesus basuh kaki murid-muridnya di sebuah ruangan tingkat 2 di Yerusalem. Malam itu sebentar lagi dia akan ditangkap. Dia masuk ke Getsemani berdoa, terus ditangkap. Nah, besok dia mati, lalu dikubur. Berarti malam itu berpisah. Pantas dia berkata, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu. Kenapa masih banyak? Karena dia cuma ngajar 3,5 tahun. Nah, kalau ngajar 3,5 tahun, lalu tugasnya ke seluruh dunia, mau dapat apa belajar? Betul, kalau 3,5 tahun itu, kalau dihitung dari TK, baru kelas 2,5 SD. Betul nggak? Belum sampai kelas 3. Kalau dihitung dari kelas 1, baru kelas 3,5 SD. Belum sampai kelas 4. Kalau dihitung dari SMP, SMA kelas 1, mau dapat apa? Masih banyak hal yang akan kuajarkan kepadamu, tapi kamu gak sanggup menerimanya. Misalnya, Yesus maksa ngajar, dia sanggup, tapi muridnya tidur semua. Betul nggak? Nggak mungkin. Lalu bagaimana? Ayat 13. Coba dibaca, ini hebat sekali. Dan di situ cara Paulus belajar. Ayat 13, bunyinya apa? Ayat 13. Nah, tunggu dulu. Keadaannya 12 berbunyi, aku nggak punya waktu lagi. Padahal masih banyak yang harus sampaikan kepadamu. Bagaimana caranya? Tetapi. Nah, ini penjelasannya. Tetapi siapa? Lanjutkan. Tetapi apabila ia datang yaitu siapa? Roh kebenaran yang. Terus? Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh. Iya dan. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirimu sendiri. Segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakan. Luar biasa. Lanjut. Iya. Begitu Tuhan Yesus kehabisan waktu dan tidak mungkin dia akan ngajar terus, habis waktunya.
Tetapi roh kebenaran, itulah Roh Kudus. Dia punya dua fungsi. Satu, akan memimpin kamu ke dalam berapa kebenaran? Seluruh. Nah, Paulus kena itu. Ternyata yang Tuhan Yesus ajarkan selama 3,5 tahun itu baru sebagian kebenaran. Dia nggak punya waktu. Yang kedua, dikatakan Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudara, Paulus sekolah dengan Roh Kudus itu di penjara. Kalau semua saudara hari ini seperti Paulus, saudara keluar dari sini, saudara akan jadi orang hebat. Saya selalu berkata, kalau saya ketemu saudara dalam tempat ini, saudara punya jauh lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus daripada kami yang di luar ini. Terlalu banyak kesibukan kami ini. Saudara lebih punya banyak waktu, betul tidak? Nah, banyaknya waktu yang kosong itu jangan merenungi nasib, nggak ada gunanya. Tapi renungkan firman Tuhan. Roh Kudus akan mengajar saudara. Yohanes 14 ayat 26. Silakan yang lain baca. Ayo. Siapa Roh Kudus itu? Ya. Tunggu dulu. Siapa dia? Penghibur. Wah, luar biasa. Hanya manusia sombong yang gak mau dihibur. Betul tidak? Semua manusia secara normal butuh senang dihibur. Tetapi penghibur itu, saudara senang dihibur oleh penghibur? Nah, kok diam saja? Senang tidak dihibur oleh penghibur? Senang. Maka itu selama menunggu, nikmati penghiburan dari penghibur itu. Tapi aneh, penghibur itu kerjaannya apa? Alkitab saudara bilang. Tetapi, teruskan. Ya. Ya, terus. Ya. Saudara perhatikan. Penghibur itu kerjaannya apa di ayat itu? Ayo, kerjaannya apa? Di Alkitab saudara bilang apa penghibur itu? Yang akan apa? Mengajarkan. Aneh. Kenapa penghibur bukan menghibur, tapi kok menjadi guru? Dan yang diajar nggak main-main. Berapa hal? Baca itu. Berapa hal yang diajar? Segala sesuatu. Maka itu nikmati. Kenapa tadi saya tanya? Ingat yang telah datang nggak tahu. Tadi waktu saya masuk, saya tanya gini. Kenapa saya selalu tanya kalau saya ada di dalam tempat seperti ini? Siapa yang dalam waktu dekat sudah bebas? Ternyata tidak ada yang tadi ini ya. Saya nggak tahu ada beberapa yang terakhir. Apa maksud saya tanya itu? Maksudnya ya ini tadi. Berarti saudara masih punya kesempatan sekolah agak lama dikit. Amin kan cepat. Iya toh, sekolah dengan Roh Kudus. Itu luar biasa. Di sekolah luar, baik itu SMP, SMA, perguruan tinggi, tidak ada fakultas yang ngajar segala sesuatu. Nggak mungkin. Justru kita suruh milih. Mau ekonomi, atau komputer, atau teknik, atau biologi, atau fisika. Tapi dengan Roh Kudus semuanya diajar. Amin kan cepat. Belajar tentang segala sesuatu. Jadi Roh Kudus ngerti kedokteran tidak? Saya jawab, ngerti tidak? Ngerti. Roh Kudus ngerti aerodinamika soal pesawat? Ngerti. Dia ngerti kimia? Ngerti. Semuanya dia ngerti. Amin kan? Belajar dari dia. Kok seperti mukanya nggak percaya begini? Lihat muka saudara kok nggak antusias begitu? Roh Kudus tuh ngajar segala sesuatu. Amin. Yang kedua dalam ayat itu dikatakan fungsinya dia mengingatkan semua yang pernah Yesus katakan kepada kita. Maka itu nggak ada orang Kristen boleh diterima alasan ke surga. Maaf Tuhan saya lupa firman. Nggak ada alasan itu. Karena Roh Kudus mengingatkan semua firman yang Yesus pernah katakan. Nggak ada berkata lupa. Nah itu hebatnya Roh Kudus. Maka itu nikmati di sini. Waktu saudara panjang sekali dibanding waktu kami yang ada di luar ini. Luar biasa. Maka itu nikmati. Itulah kasih Bapa.